Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pada video pembelajaran praktikum manajemen 2. Pada kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan, yaitu materi break even point atau BEP. Oke. Nah, apa itu BEP? Break even point sama juga artinya dengan titik impas, adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya yang tetap atau keadaan di mana suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi. Jadi pengeluaran dan pendapatan yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh perusahaan itu tuh seimbang, jadi nilainya sama. Dapat kita lihat gambar di sini ya, jadi loss dan juga profitnya itu seimbang atau sama. Selanjutnya ada komponen BEP, dimana yang nomor 1 adalah biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikit pun walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah dalam kapasitas normal. Nah, di sini contohnya ada biaya sewa gedung, premi asuransi, atau pembayaran pinjaman. Oke. Untuk yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Nah, komponen ini bersifat dinamis atau bergantung pada volume produksinya. Jika produksi meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Yang ketiga, ada harga jual atau selling price. Nah, harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Yang keempat, ada DOL atau degree of operating leverage, adalah rasio keuangan yang mengukur sensitivitas EBIT atau earning before interest and tax atau laba usaha perusahaan terhadap penjualannya. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan BEP dalam unit. Nah, BEP unit dengan menghitung beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Di sini sudah disediakan rumus ya. Rumus BEP dalam unit yaitu BEP sama dengan FC per P min VC, di mana di sini ada keterangannya yaitu FC adalah fixed cost atau biaya tetap, P adalah price atau harga per unit, dikurangi dengan VC. VC yaitu variable cost atau biaya variabel. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan BEP per unitnya. Ini untuk lebih mudah memahami ya, kita langsung menuju ke contoh soal. Jadi di sini ada soal diketahui total biaya tetap itu ada 40 juta rupiah. Lalu biaya variabel per unitnya ada 40.000. Harga jual barang per unit ada 80.000. Nah, di sini diminta untuk mencari BEP per unitnya, di mana BEP rumusnya adalah BEP sama dengan FC per P kurangi VC, di mana di sini FC-nya sudah diketahui tadi 40 juta per 80 adalah price-nya atau P dikurangi dengan VC atau biaya variabelnya. Jadi 40 juta per 80.000 dikurangi dengan 40.000, dimana di sini didapat 40 juta per 40.000. Jadi hasil akhirnya ada 1000 unit. Nah, jadi perusahaan akan berada pada titik seimbang jika dapat menjual 1000 unit barang. Nah, di sini jika perusahaan itu bisa menjual di atas 1000 unit, berarti perusahaan mengalami keuntungan. Nah, sebaliknya jika perusahaan pencapaian penjualannya itu tidak sampai dengan 1000 unit, otomatis berarti perusahaan akan mengalami kerugian. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada perhitungan BEP dalam penjualan. Nah, di sini BEP perhitungan titik impas dalam bentuk penjualan atau rupiah. Rumusnya yaitu BEP sama dengan FC per
1 min VC per P. Nah, ini keterangannya sama kayak tadi ya, dimana FC adalah fixed cost atau biaya tetap, per 1 min VC, variable cost, per P adalah price atau harga per unit. Nah, itu ya rumusnya. Lalu selanjutnya ada contoh soal perhitungan untuk lebih mempermudah memahami ya. Diketahui total biaya tetap ada 40 juta, biaya variabel per unit adalah 40.000, harga jual atau price-nya ada 80.000. Ini soal sama seperti yang tadi ya. Oke, kita diminta untuk menghitung BEP dalam rupiah. Kita masukkan ke rumusnya adalah FC per 1 min VC per P, dimana FC-nya kita ketahui 40 juta per 1 min VC nya ada 40.000 per 80.000, dimana di sini 40 juta dikurangi 1 min 0,5. Lah, 0,5 didapat dari mana? 0,5 didapat dari 40 per 80.000. 40.000 per 80.000 itu adalah 0,5. Jadi hasil akhirnya yaitu 80 juta. Baik, demikian materi cara perhitungan BEP dalam unit dan juga dalam rupiah atau dalam penjualan. Semoga penyampaian saya pada video kali ini mudah dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.